Baik sahabat-sahabat sekalian semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Saya akan menyapa teman-teman semuanya dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya tetap sharing kepada teman-teman terkait jurusan kuliah ya. Dimana kapan hari itu ada yang tanya kepada saya, Mas, jurusan apa aja ya yang sekiranya tidak ada matematikanya, sehingga teman yang bertanya tentang jurusan yang tidak ada matematikanya ini memang kayaknya sudah frustasi ya dengan matematika gitu. Makanya dia mencari jurusan yang sekiranya ketika kuliah itu sama sekali tidak ada matematikanya. Biologi misalkan ada ya, biologi tetap di kuliah-kuliah awal itu ada yang namanya matematika dasar, matematika 1, matematika 2, bahkan ada fisika dasar 1, fisika dasar 2. Mungkin nanti di kuliah yang lebih tinggi lagi juga ada yang namanya statistika mungkin ya. Jadi tidak walaupun biologi bukan berarti tidak ada jurusan matematikanya. Sehingga di sini saya coba searching ya, akhirnya saya menemukan 5 jurusan saintek ya. Ya kalau misalkan sosum banyak sekali yang memang tidak ada jurusan, tidak ada atau misalkan minim matematikanya, ini saintek ya, sains teknologi. Jadi di sini saya menghimpun dari kompas.com, ada 5 jurusan saintek yang minim matematika yang mungkin teman-teman bisa menjadi referensi ya buat teman-teman, sehingga teman-teman ketika kuliah itu tidak bertemu banyak dengan matematika. Baik, tidak semua jurusan sains dan teknologi atau saintek di perguruan tinggi ternyata banyak mempelajari rumus atau menghitung ya. Ada beberapa jurusan saintek yang justru minim matematika, bahkan beberapa mata kuliahnya mengandung ilmu yang rumpunnya justru ilmu sosial, tapi ranahnya ranah anak saintek ya. Cuman untuk saat ini kan memang sudah kedepannya semoga tidak berubah lagi. Untuk kedepannya kan sudah tidak ada saintek, sudah tidak ada IPS, sudah tidak ada IPA. Semua teman-teman bebas mengambil jurusan apa saja, dan ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang memang anti matematika. Sehingga jurusan yang minim menghitung matematika ini cocok buat teman-teman yang jurusan IPA yang memang mencari perguruan tinggi atau jurusan yang minim matematikanya. Di antaranya yang pertama adalah jurusan agribisnis ya. Jadi jurusan agribisnis ini termasuk jurusan bidang saintek yang mempelajari tentang pengelolaan pertanian dan aspek bisnis yang bisa dihasilkan dari produk-produk pertanian. Jadi tidak hanya mata kuliah yang penuh dengan rumus, hitungan, matematika, justru mata kuliah yang ada di agribisnis ini lebih ke sosial, lebih ke jurusannya anak IPS sebenarnya. Sehingga mata kuliah yang dipelajari oleh masuk agribisnis ini diantaranya adalah pengembangan masyarakat, pemasaran agribisnis, ekonomi pertanian hingga ekonomi makro. Sehingga teman-teman sekalian ini menjadi referensi bagi teman-teman yang mau mengambil jurusan yang sekiranya menghindari matematika. Yang kedua, jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian ya. Ini juga ranahnya Fakultas Pertanian yang memang ranahnya saintek tapi minim matematika. Sehingga bagi siswa-siswi atau calon mahasiswa harus tahu jika mata kuliah yang diajarkan adalah ekonomi pertanian, ya, organisasi dan kepemimpinan, komunikasi bisnis dan lain sebagainya. Artinya jauh dari hitung-hitungan. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah teknik industri. Nah ini teknik ya yang memang cukup banyak, saya bilang cukup banyak penggemarnya ya, karena memang teknik industri ini teknik yang mempelajarinya itu tidak serumit teknik yang lain ya, karena memang teknik industri ini tidak mengandung banyak unsur matematikanya, justru yang dipelajari itu lebih ke sosial. Jurusan ini penggabungan ya, penggabungan ilmu teknik dan sosial, terutama bisnis, manajemen dan psikologi serta pengelolaan sumber daya manusia. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya manajemen bisnis itu belajarnya apa aja? Di antaranya itu tadi
penggabungan ilmu teknik dan sosial, terutama bisnis manajemen dan psikologi serta pengolahan sumber daya manusia. Sehingga calon mahasiswa harus tahu jika memilih jurusan ini nantinya akan belajar mengenai bagaimana merancang, mengatur, dan juga mengaplikasikan kegiatan manusia seperti produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Peluang karir dari lulusan ini cukup banyak baik ya, dari jenis maupun jenjang karirnya yang sangat beragam. Jadi lulusan dari teknik industri ini cukup banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi teman-teman yang sekiranya tidak suka matematika bisa menjadikan teknik industri ini sebagai referensi untuk mengambil jurusan kuliah. Yang keempat teman-teman sekalian adalah jurusan budidaya perairan. Nah, jadi jurusan budidaya perairan ini atau yang dikenal dengan aquaculture adalah jurusan yang mempelajari aktivitas penangkaran, pemeliharaan, pengembangbiakan biota air tawar maupun air laut. Meski minim hitungan matematika, calon mahasiswa akan mempelajari tentang pemeliharaan, pembibitan, dan teknologi pakan ikan saja, melainkan juga tumbuhan, air, serta kelestarian lingkungan laut. Jadi teman-teman sekalian, mata kuliah yang akan didapatkan nanti yaitu bioteknologi kultural, manajemen kesehatan ikan, kimia organik, pengantar ilmu ekonomi, dan lainnya. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, lulusan dari budidaya perairan ini nantinya juga bisa menjadi peneliti tentang air dan laut di Indonesia. Jadi itu menjadi referensi bagi teman-teman yang mau mengambil jurusan di budidaya perairan. Yang kelima, yang terakhir teman-teman sekalian yang bisa menjadi referensi buat teman-teman ketika mau ngambil kuliah yang anti matematika adalah teknik lingkungan. Jadi ini cukup menarik juga ya, karena ada juga jurusan saintek yang minim menghitung matematika. Jurusan ini adalah teknik lingkungan. Selama kuliah, mahasiswa akan mempelajari tentang pengelolaan limbah, tindakan kuantitatif dan preventif yang menyelamatkan lingkungan hidup. Prospek kerja lulusan ini tak cuma menjadi peneliti, banyak perusahaan swasta besar, kantor pemerintah, dan BUMN yang membutuhkan lulusan jurusan ini. Sehingga peluang dari jurusan teknik lingkungan ini sebenarnya cukup menarik bagi teman-teman yang sekiranya mau mengambil jurusan teknik yang minim matematikanya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, itu 5 jurusan yang sekiranya teman-teman bisa mengambil, menjadikan referensi untuk diambil jurusan itu, yang sekiranya teman-teman menghindari jurusan yang ada matematikanya. Tapi teman-teman sekalian, tetap kuncinya adalah belajar dengan baik, belajar dengan tekun, sehingga teman-teman bisa menjadi siswa atau mahasiswa yang berprestasi di jurusan itu, sehingga nantinya mudah untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan atau bisa mendapatkan beasiswa yang ke jenjang lebih tinggi. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Hafiz Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.